Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya Manda Hairunisa Yunus akan memaparkan isi dari skripsi saya yang berjudul Implementasi Brazil terhadap Arms Trade Treaty terkait regulasi senjata ilegal Brazil tahun 2018 hingga tahun 2022. Latar belakang. Isu perdagangan senjata ilegal menjadi permasalahan HAM tertinggi internasional saat ini. Berdasarkan laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC menemukan total 550.000 senjata api disita selama tahun 2016 dan 2017. Angka tersebut diperkirakan lebih tinggi dikarenakan masih banyak negara yang belum mengirimkan data regulasi senjatanya. Negara-negara telah berupaya dalam menangani kasus senjata ilegal dengan membentuk rezim-rezim internasional dari tahun 2001 yang ditandai dengan terbentuknya Firearm Protocol dan POA pada tahun 2001, kemudian terbentuknya IPI pada tahun 2005 yang disusul dengan ATT Arms Trade Treaty pada tahun 2018. Indeks kejahatan terorganisir global di ITOC tahun 2021 masih menempatkan perdagangan senjata sebagai pasar kriminal paling umum ketiga secara global dan sangat marak di Amerika Latin, terutama Brazil. Hal ini memberikan urgensi bahwa masalah dari adanya senjata ilegal dan sindikat pasar gelap tentang senjata ini masih terjadi dan marak dan menjadi urgent dalam stabilitas keamanan dari internasional. Nah, namun adanya posisi Brazil sebagai negara yang paling berpengaruh dalam maraknya organized crime tentang senjata ilegal ini menjadi mempertanyakan apakah Brazil telah terikat dalam ATT. Dan ternyata Brazil sudah mengadopsi ATT pada 12 November 2018, yang artinya Brazil telah diharapkan mampu mengimplementasi ATT. Namun, tercatat sebagai negara dengan kekerasan HAM senjata tertinggi pada tahun 2021 telah memberikan fakta bahwa Brazil belum berhasil mengimplementasi ATT dan justru menjadi pertanyaan apakah dalam proses implementasi tersebut ada masalah atau tidak. Sehingga pertanyaan penelitian saya adalah bagaimana implementasi Brazil terhadap ATT itu sendiri. Tujuan penelitian dari skripsi saya adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi Brazil terhadap ATT, terutama dalam regulasi perdagangan senjata pada tahun 2018 hingga 2022, dapat terjadi sesuai dengan pasal-pasal yang ada di dalam ATT. Manfaat penelitian saya pada manfaat teoritisnya diharapkan dapat berkontribusi dalam ilmu hubungan internasional dan kaitannya dengan kepatuhan negara terhadap suatu rezim yang penuh dengan pengaruh domestik. Kemudian manfaat praktis dapat digunakan sebagai acuan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di bidang penelitian ini, menjadi bahan bagi para pemerintah dalam menentukan perilaku politik internasionalnya, terutama dalam menjalankan hubungan politik dengan Brazil terkait isu keamanan. Di pustaka saya terdapat 6, di mana salah satunya ada book chapter dan ada 5 artikel jurnal. Dalam artikel jurnal yang pertama, saya menggunakan karya dari Camila Arsano dan Jefferson Nascimento yang berjudul Arms as Foreign Policy, The Case of Brazil. Kemudian artikel jurnal kedua saya menggunakan karya dari Cecilia Oliveira yang berjudul Morgan's Viewer Control Mechanism, Brazilian Journalist Analysis Bolsonaro's Gun Policy. Kemudian yang ketiga, Association Between Firearms and Mortality in Brazil, 1990 to 2017, A Global Burden of DC Brazil Study, karya Deborah Carvalho Malta. Kemudian artikel jurnal yang keempat, Gun Policy, Violence and Peace, Examining the Challenges Faced by Civil Society and the State in Brazil, karya Andre Ducas Teixeira, Aranega, dan Kai Michael Kenkel. Kemudian artikel jurnal yang terakhir yaitu US Policy and the Arms Trade Treaty, karya dari Rachel Stoll, dan dari book chapter dari Renzo Tadei bersama teman-temannya, berjudul Bolsonaro and the Unmaking of Brazil. Di sini saya menggunakan dua konsep yang berjudul konsep implementasi dan konsep kepatuhan dan ketidakpatuhan. Konsep implementasi yang saya gunakan dengan judul artikel jurnalnya yaitu The FAM Plenary Session, Implementation, Compliance, and Effectiveness oleh Joan O'Donnell, Benedict Kingsbury, Orang Yang, Abraham Chayes, Edith Bernays, and George Downs. Di dalam konsep ini, saya menyampaikan inti pemahaman bahwa implementasi mengacu pada tindakan yang diambil untuk melaksanakan kesepakatan, sementara kepatuhan membahas apakah pelaku yang ditargetkan telah mengubah perilaku mereka dengan melakukan perilaku yang diharapkan oleh rezim. Perubahan perilaku kepatuhan tersebut telah mencerminkan implementasi rezim yang disepakati. Yang mana hubungan antara implementasi dan kepatuhan itu sangatlah dekat. Yang mana langkah untuk menilai bagaimana rezim bekerja dalam anggotanya adalah dengan menilai perubahan perilaku dan kondisi apakah sudah berubah dari aktor, sehingga kemudian dapat dipahami kembali mengenai apakah perubahan perilaku tersebut telah mencerminkan implementasi rezim yang disepakati. Artinya adalah untuk menilai implementasi maka dibutuhkan kepatuhan dari anggota-anggota itu sendiri. Dan jika implementasi terpenuhi maka kepatuhan itu telah tercapai. Kemudian saya menggunakan konsep kepatuhan ketidakpatuhan. Yang pertama menggunakan karya dari Orang yang berjudul Compliance and Public Authority, A Theory with International Applications, di mana orangnya memaparkan bahwa kepatuhan adalah tindakan atau perilaku subjek atau aktor yang sesuai dengan persyaratan, presep perilaku atau sistem kepatuhan dan sistem kepatuhan yang ada pada rezim. Kemudian ketidakpatuhan menurut orangnya adalah pelanggaran atau perilaku yang gagal memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian saya juga menggunakan konsep kepatuhan ketidakpatuhan karya Abraham Chayes dan Antonia Handler Chayes yang berjudul Non-Compliance. Dalam bukunya The New Sovereignty Compliance with International Regulatory Agreements, di mana ia memaparkan ada 3 hal yang memicu terjadinya ketidakpatuhan oleh suatu negara, yaitu ambiguitas, limitation on capacity, dan temporal dimension. Ambiguitas ini adalah bagaimana pembahasan, kejelasan dari teks suatu rezim itu mampu mempengaruhi tindakan dari kepatuhan
aktor atau negara anggotanya. Kemudian limitation on capacity, adanya unit-unit atau bidang-bidang batasan kapasitas yang terjadi di dalam domestik negara tersebut yang menghambat atau yang memberikan masalah dalam kepatuhan negara. Kemudian di temporal dimension, dibutuhkannya perubahan-perubahan dimensi yang mempengaruhi terjalaninya implementasi atau terjalaninya kepatuhan dari negara terhadap suatu rezim. Kemudian metode penelitian saya bisa dilihat dan sistematika penulisan saya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 permasalahan regulasi senjata Brazil, bab 3 rezim ATT dalam upaya pemberantasan kekerasan bersenjata bagi Brazil, bab 4 analisis ketidakpatuhan Brazil terhadap ATT yang berdampak terhadap implementasi ATT, kemudian bab 5 adalah penutup. Bab 2 yaitu permasalahan regulasi senjata Brazil. Di sini saya memiliki dua subbab, yaitu 2.1 regulasi senjata Brazil dan 2.2 tentang perilaku Brazil terhadap regulasi senjata Brazil itu sendiri. Pada regulasi senjata Brazil, saya membaginya menjadi 3 era dominasi militer, era referendum 2005, dan era Bolsonaro. Era dominasi militer itu, Brazil sudah memiliki masalah dalam keamanan senjata ilegal. Pada era dominasi militer tersebut, Brazil telah berkontribusi dan terlibat dalam ekspor impor senjata internasional, di mana ia menjadikan industri senjata sebagai salah satu faktor utama dalam perekonomian Brazil. Hal ini mencerminkan urgensitas Brazil sebagai aktor HI yang penting untuk dibahas dalam implementasinya terhadap ATT karena ialah merupakan aktor yang menjadi eksportir sekaligus importir dalam isu senjata. Kemudian regulasi senjata Brazil diatur secara ketat oleh Statuta 2003 yang mengatur lisensi resmi kepemilikan senjata yang dikhususkan dan diawasi. Pembatasan impor amunisi senjata maksimal menjadi maksimal 50 selongsong per tahun dan adanya pelarangan impor jenis senjata yang sama dalam produksi Brazil untuk mengurangi penyebaran senjata. Artinya bahwa pada era dominasi militer, proteksionisme tentang adanya peredaran senjata di domestik Brazil sendiri sudah terjalani, di mana adanya pembatasan maksimal impor selongsong senjata, kemudian adanya pelarangan impor jenis senjata yang sama dengan yang diproduksi oleh Brazil merupakan bukti bahwa Brazil telah berupaya untuk mengurangi adanya peredaran senjata yang terlalu berlebihan yang mampu mempengaruhi kekerasan HAM. Hal ini dibuktikan pada era dominasi militer itu sendiri, kondisi Brazil sudah mengalami adanya transaksi senjata ilegal di mana hal itu dilakukan oleh aktor-aktor keamanan Brazil sendiri, baik dilakukan oleh kepolisian maupun oleh aktor kelompok kriminal. Nah, jika dikaitkan dengan pasal ATT, Statuta 2003 sudah selaras dengan aturan ATT. Artinya bahwa jika kita menilai implementasi dari Statuta 2003 sudah selaras dengan ATT itu sendiri. Kemudian pada era referendum tahun 2005. 2005 terjadi perpecahan kubu, yaitu dua front parlemen, Parliamentary Front of the Right for Personal Defense atau kubu parlemen untuk hak pertahanan, No Front, di mana ia di sini adalah kubu yang berharap bahwa perdagangan senjata itu dilonggarkan, tidak seperti yang dikatakan oleh Statuta 2003. Kemudian ada kubu Yes Front, yaitu untuk Brazil tanpa senjata api yang mendukung untuk memperketat regulasi dari senjata. Adanya kedua kubu tersebut mencerminkan bahwa ada perubahan dimensi yang terjadi pada era 2005 tersebut, di mana masyarakat mengalami pergeseran persepsi mengenai pentingnya regulasi senjata ilegal dalam domestik Brazil. Terjadi dinamika perubahan persepsi, kemudian namun ending dari referendum 2005 itu gagal tercapai atau kembali menjadi menganut pelaksanaan Statuta 2003 dikarenakan adanya korupsi yang dilakukan oleh pemerintah pada masa itu yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap transparansi referendum dari upaya referendum 2005 tersebut. Kemudian era Bolsonaro. Bolsonaro merupakan presiden Brazil yang menyusung sayap kanan terekstrim pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Dari awal ia berkampanye, ia menggunakan istilah mata ganti mata sebagai upaya defense masyarakat sipil yang ia canangkan bahwa senjata itu dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dekret Bolsonaro 2019 resmi disahkan ketika ia menjabat, di mana dekret tersebut melegalkan kepemilikan senjata, memudahkan kepemilikan lisensi dari kepemilikan senjata, dan mengubah banyak hal, mulai dari mengubah pembatasan max impor senjata, bahkan memperboleh impor senjata dengan jenis yang sama. Artinya pada era Bolsonaro ini, regulasi senjata Brazil terjadi perubahan yang masif dari tahun 2003 dengan pelonggaran yang sangat luar biasa besar, di mana senjata tersebut dapat diakses dan dapat diimpor dengan angka yang besar. Sehingga dampaknya terjadi pada tahun 2021, di mana angka kekerasan HAM bersenjata Brazil menempati angka tertinggi dunia. Yang membahas tentang perilaku Brazil terhadap regulasi senjata Brazil. Pertama yaitu perilaku aparat keamanan Brazil sebagai praktisi yang mengamankan senjata pada domestik Brazil. Federal Police Officer atau Kepolisian Federal Brazil merupakan kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pengawasan keamanan senjata Brazil. Polisi federal selaku aparat praktisi keamanan senjata ilegal justru terlibat dalam transaksi perdagangan senjata ilegal. Seperti yang tadi sampaikan bahwa habit mengenai korupsi sudah ada di Brazil, sehingga polisi federal justru sering terjadi kasus menyelewengkan kekuasaannya untuk terlibat dalam transaksi penjualan senjata ilegal tersebut. Kemudian penanganan menyimpang dari pengamanan senjata ilegal ini memicu terjadinya peningkatan kekerasan HAM yang menjadi isu penting dalam ATT. Hal ini menjelaskan bahwa aktor kepolisian federal sendiri juga turut menghambat implementasi dari ATT, di mana kepolisian federal ini turut menjadi subjek yang melakukan perdagangan senjata ilegal. Kemudian kepada subjek kedua, yaitu perilaku kelompok kriminal terhadap regulasi senjata Brazil, di mana kelompok kriminal yang paling terkenal dan yang paling besar dan berpengaruh di Brazil ialah Comando Vermelho dan Primeiro Comando da Capital.
di mana keduanya tersebut lahir dari diskriminasi kulit putih terhadap kulit Afro-Brazilian yang ada di Brasil, di mana pemerintah pun tidak memberikan pelayanan yang merata terhadap kulit hitam di Brasil, sehingga kedua kelompok kriminal tersebut berhasil mendapatkan legitimasi dari masyarakat Afro-Brazilian, terutama daerah-daerah terpencil dan pinggiran Brasil, dengan memberikan kesejahteraan yang tidak dapat diberikan oleh pemerintah sendiri. Sehingga artinya bahwa masyarakat sipil sendiri dalam Brasil memiliki perpecahan politik dan perpecahan legitimasi, yang mana ada yang mendukung CV dan PCC dan ada yang mendukung kepolisian, ada yang mendukung pemerintah. Selama kelompok-kelompok kriminal tersebut terus beroperasi lintas batas, maka perdagangan gelap senjata Brazil yang menyebar dunia akan terus terjadi dan efektivitas ATT akan terus terhambat. Saya lanjut kepada bab 3, yaitu rezim ATT dalam upaya pemberantasan kekerasan bersenjata bagi Brasil. Sejarah dan peran ATT sebagai standar tertinggi perdagangan senjata. Kepentingan membentuk rezim internasional yang bersifat legally binding atau mengikat didorong oleh krisis HAM akibat genosida dan konflik bersenjata sejak tahun 1980-an. Artinya ATT ini lahir dari urgensitas perlindungan HAM yang telah lama ada dalam dinamika internasional. Kemudian proses pengadopsian ATT mengalami proses yang panjang, dan Brasil termasuk dalam negara-negara pertama yang mendukung dan menandatangani ATT pada 3 Juni 2013 dan mengadopsinya pada 2018. Artinya bahwa dari awal proses terbentuknya ATT, Brasil merupakan negara yang mendukung ATT dari sejak awal. Kemudian pentingnya ATT juga didorong oleh ketidakefektifitasan dari Firearm Protocol, SAL, dan ITI. Dikarenakan Firearm Protocol, SAL, dan ITI ini merupakan rezim-rezim internasional yang bersifat political binding atau tidak mengikat seperti ATT yang bersifat legally binding. Dan kemudian ATT memiliki 28 pasal dengan inti aturan berupa pengawasan keputusan impor dan ekspor senjata yang harus bebas dari penggunaan ilegal, pengawasan dari jatuhnya senjata ke pasar gelap, dan transparansi laporan upaya regulasi senjata yang harus diinput setiap tahunnya. Itu adalah 3 inti dari aturan utama yang diusung oleh ATT. Kemudian bagaimana Brazil berperilaku terhadap ATT? Brazil setelah seperti yang tadi dijelaskan telah mengadopsi ATT dari tahun 2018. Dari era POA, Brazil mungkin memberikan laporan regulasi senjata yang artinya sudah mengimplementasi ATT bahkan dari sebelum ATT itu diadopsi. Dan dari era tersebut, Brasil sudah memiliki standar implementasi terhadap ATT yang mana ditandai dengan kebijakan pembatasan impor senjata ke Paraguay yang terindikasi adanya sindikat pasar gelap. Namun, era Bolsonaro menjadi momentum tidak sesuainya perilaku Brasil dengan ATT yang ditandai dengan dihapusnya batasan ketat impor amunisi senjata, meningkatnya impor senjata akibat dekret Bolsonaro yang mengakibatkan meningkatnya korban HAM, dan dilakukan kembali ekspor senjata ke Paraguay bahkan tanpa tarif. Perbedaan dari era sebelum Bolsonaro dan setelah Bolsonaro ini mencerminkan bahwa terjadi perubahan perilaku Brasil terhadap ATT. Masuk kepada bab 4 analisis saya, yaitu analisis ketidakpatuhan Brasil terhadap ATT yang berdampak terhadap implementasi. Di sini saya menggunakan indikator dari konsep Chayes, indikator ketidakpatuhannya menjadi 3 subbab. Pada subbab yang pertama yaitu ambiguitas teks traktat ATT. Dalam pelaksanaan teks perjanjian ATT, saya menilai mengenai pembahasaan yang terdapat dalam ATT dan bagaimana Brasil menyikapinya. Adanya ambiguitas pada prinsip non-intervensi, dan adanya ambiguitas pada prinsip menetapkan sistem kontrol nasionalnya masing-masing. Di mana hal tersebut juga ditanggapi oleh speech Bolsonaro yang menyampaikan bahwa upaya dia memberikan legalitas kepemilikan senjata tersebut merupakan bagian dari kepatuhannya dan implementasinya terhadap ATT sendiri. Artinya terdapat pemaknaan yang bias dalam prinsip tersebut yang membuat negara-negara mampu memutuskan keputusannya sendiri dan memvalidasi keputusannya tersebut sebagai upayanya untuk mematuhi ATT. Nah, padahal upaya yang dilakukan oleh Brazil tersebut termasuk yang dilakukan oleh Bolsonaro tersebut merupakan pelanggaran terhadap ATT. Kemudian pada indikator kedua atau subbab kedua adanya keterbatasan kapasitas negara. Di sini saya menggunakan membaginya menjadi kapasitas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keterbatasan lembaga legislatif tertera pada perilaku Kongres Nasional Brazil yang merupakan aktor utama yang melakukan transfer kebijakan ATT ke domestik Brazil, di mana secara hukum ia juga berperan sebagai penentu dari pejabat eksekutif ketika hendak mengklaim atau hendak bergabung ke dalam perjanjian internasional. Artinya bahwa masuknya Brazil ke dalam ATT merupakan atas persetujuan dari Kongres Nasional dan berada di tanggung jawab dari Kongres Nasional. Konstitusi 1988 memisahkan kekuasaan legislatif dan eksekutif sehingga keputusan pengesahan dekret Bolsonaro sah secara konstitusi Brazil. Artinya sistem legislatif yang ada di dalam negara Brazil ini memicu terjadinya pengesahan dekret Bolsonaro yang tercatat sebagai pelanggaran atau tercatat sebagai ketidakpatuhan Bolsonaro terhadap ATT yang mempengaruhi implementasi ATT. Peran voting masyarakat Brazil juga dapat memberikan pengaruh besar terhadap pengesahan suatu hukum di Brazil. Jadi meskipun secara dinamika proses pengesahan dari dekret Bolsonaro ini mengalami kontra dan pro, di mana pihak dari legislatif sendiri atau Kongres Nasional sendiri telah melakukan penolakan dan perdebatan dengan keputusan Bolsonaro tersebut. Namun dengan adanya sistem pemungutan suara, hasilnya adalah sebagian besar masyarakat dan sebagian besar pejabat memilih menyetujui dekret Bolsonaro sehingga dekret tersebut dapat disahkan dan mengakibatkan kekerasan HAM meningkat. Sistem demokrasi tersebut mengakibatkan pengesahan dekret Bolsonaro yang melanggar ATT dapat terjadi. Kemudian keterbatasan lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif Brazil berperan sebagai pelaksana praktisi dari implementasi ATT. Saya membagi menjadi 2, yaitu kapasitas presidensial Brazil dan kapasitas dari aparat keamanannya. Hambatan keterlambatan proses legislatif dapat terjadi di mana sistem presidensial dapat menghalangi produktivitas legislatif dan menghasilkan situasi kemacetan. Artinya bahwa adanya perubahan presidensial atau bagaimana presidensial dalam Brazil tersebut menghalangi produktivitas dari legislatif itu sendiri. Dekret Bolsonaro merubah kebijakan ekspor, perdagangan, dan kepemilikan senjata Brazil yang menyebabkan meningkatnya keberadaan senjata ilegal dan korban sipil. Kapasitas eksekutif presidensial Brazil tidak mampu untuk berkomitmen terhadap ATT, di mana hal ini ditandai dengan gagalnya Bolsonaro dalam melanjutkan komitmen Brazil seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya,
yang sebelumnya telah mengadopsi dan meratifikasi ATT, dan mana Bolsonaro tersebutlah yang menyebabkan kekerasan HAM dari bersenjata tersebut dapat terjadi, sehingga artinya bahwa presidensial pada 2018 hingga tahun 2022 ini gagal untuk berkomitmen terhadap ATT. Kemudian keterbatasan dari kapasitas kepolisian. Kepolisian federal merupakan alat atau aparat keamanan khusus Brazil yang mengurusi kriminal, diantaranya perdagangan senjata dan obat-obatan ilegal. Artinya adalah kepolisian federal inilah yang bertindak utama dan bermudah memiliki kekuasaan utama dalam menangani isu ini. Perubahan aparat yang dilakukan dekret Bolsonaro juga berdampak terhadap fungsi yang dimiliki kepolisian federal dalam melakukan kontrol terhadap senjata ilegal. Jadi Bolsonaro ini selama mengeluarkan dekretnya juga mengubah bagaimana sistem kontrol yang ada pada kepolisian federal, di mana ia melakukan pemotongan dana, kemudian memberikan kemudahan peningkatan yang masif dalam kepemilikan lisensi kepemilikan senjata yang menyebabkan kepolisian federal terhambat dalam melakukan tracking atau pengawasan, atau bahkan dengan dana yang kurang tersebut memiliki masalah dalam melakukan operasionalnya yang efektif. Kemudian perubahan tersebut menyebabkan terhambatnya implementasi pengawasan terhadap senjata di Brazil, di mana implementasi pengawasan tersebut merupakan hal penting yang terdapat di dalam ATT. Pelonggaran lisensi senjata menyebabkan banyaknya pedagang gelap. Ya, karena adanya perdagangan gelap tersebut, maka ATT tersebut jelas tidak terlaksana. Maraknya angka senjata beredar menyebabkan baku tembak antara aparat keamanan dengan sipil meningkat. Adanya perubahan dari dekret Bolsonaro yang mendorong jumlah kepemilikan senjata tersebut terhadap masyarakat sipil telah menyebabkan terjadinya proses kriminal bersenjata yang terus berlawanan dengan kepolisian, sehingga baku tembak terus terjadi. Hal inilah yang menyebabkan angka kekerasan HAM terus meningkat. Keterbatasan dalam menjamin transfer senjata yang aman dan bebas dari perdagangan gelap dan aman secara penggunaannya telah menyebabkan tindakan pelanggaran HAM menjadi masif terjadi, yang menjembatani terjadinya tidak terimplementasinya ATT oleh Brazil. Kemudian keterbatasan lembaga yudikatif. Peradilan terhadap aparatus Brazil berada di bawah dua kekuasaan, yaitu administrasi federal Brazil dan Kementerian Publik. Artinya bahwa kepolisian federal tersebut dapat dipengaruhi oleh kedua pihak, baik oleh administrasi federal Brazil dan Kementerian Publik, yang menyebabkan dapat terjadinya perbedaan pendapat yang mempengaruhi keefektivitasan dari kinerja kepolisian federal. Sifat kekuasaan yudikatif Brazil juga tidak independen, juga yang independen dalam praktiknya justru dapat menjadi terbebani, tidak efisien, dan tunduk pada intimidasi yang pengaruh eksternal, terutama di daerah pinggiran Brazil. Artinya bahwa kekuasaan yudikatif Brazil ini juga tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan yang efektif dalam mengamankan dan mengadili Brazil secara keseluruhan, di mana ia juga takut dan terbebani dengan adanya intimidasi dari kelompok-kelompok kriminal yang ada di daerah terpencil atau pinggiran Brazil. Lembaga yudikatif Brazil memiliki keterbatasan fungsi akibat otonominya yang terbatas pada area-area kecil Brazil yang menjadi pusat operasional kelompok kriminal Brazil, sehingga fungsi dari yudikatif dalam mengimplementasi ATT tidak tercapai. Kemudian pada sub ketiga, perubahan kondisi temporal, ada perubahan kondisi politik dan kondisi sosial ekonomi. Perubahan kondisi politik Brazil terjadi pada perubahan presidensial yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dari perbedaan orientasi pemerintahan yang dilakukan pada era pemerintahan sebelum Bolsonaro dengan Bolsonaro yang menyebabkan perubahan dari komitmen mereka terhadap ATT. Nah, di mana pada proses penandatanganan dan ratifikasi dan adopsi ATT ini terjadi pada pemerintahan yang berbeda-beda, sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan komitmen terhadap ATT yang juga berbeda-beda, termasuk yang terjadi pada Bolsonaro itu sendiri. Adanya perubahan dari sayap kiri ke sayap kanan yang dilakukan oleh Bolsonaro juga menjelaskan bahwa orientasi rezim sayap kanan politik Brazil juga sangat mempengaruhi bagaimana kekerasan HAM ini terus meningkat dan bagaimana perdagangan gelap terus terjadi karena dekret Bolsonaro yang terindikasi sebagai orientasi dari sayap kanan, sehingga artinya bahwa perubahan politik Brazil yang ditandai dengan adanya dekret Bolsonaro yang sayap kanan telah mengakibatkan tidak terimplementasikannya ATT. Kemudian pada perubahan kondisi sosial ekonomi, peran rakyat merupakan faktor penting dalam perilaku Bolsonaro tersebut. Di mana setelah saya jelaskan bahwa pada referendum tahun 2005 sendiri telah terjadi perubahan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa senjata itu tidak perlu diproteksioniskan, bahwa senjata tersebut boleh diperjualbelikan terhadap masyarakat sebagai bentuk pertahanan diri masyarakat. Hal itu juga yang dicanangkan oleh Bolsonaro, sehingga terjadi perbedaan pendapat dan perubahan persepsi masyarakat yang pada awalnya mendukung Statuta 2003 menjadi mendukung Bolsonaro, sehingga artinya bahwa meskipun dekret Bolsonaro ini adalah penentu tidak terimplementasinya ATT, tidak takutnya Brazil terhadap ATT, namun di balik itu semua terdapat dorongan dari masyarakat sendiri yang mendorong dekret tersebut dapat tersahkan. Kondisi diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Afro-Brazilian yang mengakibatkan kehadiran kelompok kriminal juga menjadi faktor yang menghambat terimplementasikannya ATT ini, karena adanya kelompok kriminal tersebutlah yang menyebabkan persepsi masyarakat untuk memvoting Bolsonaro terjadi. Artinya bahwa dengan adanya perubahan sosial ekonomi yang lahir dari keberadaan kelompok kriminal yang menyebabkan tingkat kriminal terjadi, kemudian mendorong masyarakat untuk mendukung Bolsonaro yang akhirnya berujung pada pelanggaran terhadap ATT ditandai dengan dekret Bolsonaro yang mengakibatkan kekerasan HAM meningkat. Sehingga pada bab penutup kesimpulannya bahwa ambiguitas pada prinsip ATT dapat memberikan interpretasi pelaksanaan bagi Brazil yang dapat dilihat dari pernyataan Bolsonaro yang menganggap dekretnya sebagai upaya implementasi ATT. Kemudian adanya keterbatasan kapasitas lembaga legislatif dan eksekutif Brazil dalam memaksimalkan fungsionalnya, serta kurangnya keterlibatan yudikatif dalam pengimplementasian ATT menyebabkan ketidakpatuhan terjadi yang berindikasi terhadap implementasi ATT bagi Brazil. Kemudian adanya perubahan politik terutama pada perubahan presidensial dan perubahan sosial ekonomi memicu tidak terlaksanaannya ATT secara efektif. Dan saran saya dari deskripsi saya ini bahwa
setelah tahun 2022 terjadinya perubahan politik kembali dari Bolsonaro kepada Presiden Lula, mungkin para peneliti berikutnya bisa melanjutkan dan menelaah bagaimana implementasi ATT bagi Brazil di era 2023 ke depannya, di era pemerintah Lula ini, sehingga dapat ditemukan dinamika apakah perubahan politik Brazil ini sangat berpengaruh dalam implementasi ATT terhadap Brazil. Baiklah, sekian presentasi mengenai skripsi saya. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.